Halo teman-teman, aku Maria Naura Chandra. Sekarang ada di Museum Kebangkitan Nasional yang biasa kita kenal dengan Stovia, yaitu sekolah kedokteran di zaman Belanda kuno. Nah, mau tahu isi di dalam Museum Kebangkitan Nasional ini? Ikutin aku terus yuk. Museum Kebangkitan Nasional merupakan sebuah gedung yang dibangun sebagai sebuah monumen dari tempat lahir, serta berkembangnya kesadaran nasional dan ditemukannya organisasi dari pergerakan modern untuk pertama kali, yaitu Budi Utomo. Sebelum bangunan ini menjadi sebuah museum, dahulu bangunan ini digunakan sebagai sebuah sekolah yang didirikan oleh Belanda. Pemerintah dari Hindia Belanda mendirikan Stovia, dikarenakan merasa bahwa lebih mudah serta lebih ekonomis untuk membentuk dokter pribumi, dibandingkan harus mendatangkan dokter dari Eropa untuk menangani berbagai macam wabah. Karena tujuan dari pendirian Stovia tersebut, maka sekolah ini pun tidak memungut biaya apapun, sehingga mampu menarik minat para kaum bumi putra. Stovia kemudian tidak hanya menghasilkan dokter pribumi yang ahli dalam bidang kesehatan saja, sekolah ini juga menghasilkan aktivitas yang memiliki peran cukup besar dalam kemerdekaan Indonesia. Halo teman-teman, sekarang aku ada di ruang pengajar Stovia. Yuk kita lihat isinya bagaimana sih. Ini adalah contoh dari foto yang telah diambil pada zaman Belanda kuno. Ruang pengajar Stovia yang berjumlah 12 orang yang biasanya dibantu oleh asisten pengajar yang berasal dari lulusan pelajar Stovia terbaik. Nah, di sini ada rekayasa-rekayasanya yang bisa kita lihat secara langsung ya teman-teman. Dan di sini juga ada lukisan yang menggambarkan bagaimana dulu pengajar Stovia mengajar anak murid dan mahasiswa Stovia di zaman Belanda kuno, teman-teman. Ini seperti ini gambarannya. Ruang pengobatan tradisional. Masyarakat Nusantara telah mengenal pengobatan tradisional sejak lama. Pengetahuan tersebut langsung diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Masyarakat tradisional mempercayai hal yang bersifat mistis ataupun supranatural sebagai penyebab datangnya suatu penyakit yang proses penyembuhannya melalui bantuan dari dukun atau orang yang dianggap mempunyai kemampuan menyembuhkan. Di sini ada dukun pijat, dukun khitan, persiapan persalinan bayi, dan di sini ada suasana desa di Jawa, dan bahkan di sini ada alat-alat keris, ada peralatan magic, ada peralatan khitan yang dipakai oleh orang-orang dulu, orang-orang Jawa Belanda. Nah, di sini aku mau nunjukin ada gandik dan pipisan jamu yang biasanya dipakai untuk menumbuk bahan-bahan jamu. Nah, di sini juga ada timbangan miligram, timbangan ukuran gram, timbangan analitis, timbangan ukuran kilogram yang biasa dipakai oleh orang-orang zaman dulu. Di sini ada ruang asrama pendidikan dokter Stovia yang dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan para pelajar sehingga dilengkapi dengan beragam fasilitas pendukung kegiatan pendidikan. Ruang Memorial Hall Budi Utomo yang menjadi saksi dari peristiwa terbentuknya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908.
Halo teman-teman, sekarang aku ada di ruang media pembelajaran praktek bedah anak-anak Stovia. Nah, di sini tempat untuk memudahkan simulasi dalam pembelajaran praktek pembedahan. Di sini ada rekayasa meja bedah yang digunakan oleh pelajar Stovia pada saat belajar anatomi. Bahkan praktek dalam bentuk jenazah manusia didatangi dari Eropa loh teman-teman. Keren banget ya. Seperti yang kalian tahu, di Indonesia adalah penghasil rempah Nusantara terbaik di dunia. Di sini ada kayu manis, kapur barus, lada, cendana, gaharu, pala, cengkih, dan jahe. Nah, teman-teman, di sini ada meriam VOC yang menjadi salah satu senjata yang dimanfaatkan oleh VOC untuk menaklukkan daerah penghasil rempah-rempah di Nusantara. Sekarang kita ada di ruang bangkitnya Pendidikan Bumi Putra. Kebijakan politik etis pemerintah Hindia Belanda dalam bentuk integrasi, emigrasi, dan edukasi pada praktiknya diarahkan untuk mendatangkan keuntungan bagi pemerintah semata. Hanya kebijakan dalam bidang edukasi yang membawa dampak positif karena anak Bumi Putra diizinkan belajar di sekolah pemerintah. Pendidikan masa penjajahan yang bercorak diskriminatif mendorong tokoh-tokoh pergerakan mendirikan lembaga pendidikan. Anak Bumi Putra yang berhasil menyelesaikan pendidikannya akan menjadi priai baru, yaitu kelompok terdidik yang diangkat menjadi pegawai pemerintah. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang udah nemenin aku keliling-keliling Museum Kebangkitan Nasional. Namun, sayangnya kita tidak bisa mengunjungi beberapa ruangan karena telah dialihfungsikan oleh pihak museum. Dan sebagai informasi tambahan, bila kalian yang ingin datang ke Museum Kebangkitan Nasional dibuka setiap hari, kecuali hari Senin dan hari libur nasional. Dan dibuka pukul jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Untuk harga tiket masuknya dimulai sekitaran 1.000 sampai 10.000 rupiah. Itu dari aku, sekian, terima kasih. Saya Mariana Chandra, pamit undur diri. Bye-bye.